Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita, dan sekarang kita akan bahas isim manqus, ya salah satu kelompok isim mu'rab yang 9 ya. Isim manqus adalah isim yang berakhiran huruf ya, tapi ya-nya ini tanpa tasydid. Ya, beda dengan aliyun. Ya-nya ada tasydidnya, dia bukan isim manqus tapi masuk isim mufrad. Dan huruf sebelum ya ini berharakat kasrah seperti al-hadi. Ya, di situ antum lihat berakhiran ya, dan sebelum ya itu huruf dal kasrah. Ad-da'i, al-qadi, az-zani, an-nahi. Ya. Kemudian tanda i'rab isim manqus itu tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah. Ya, karena orang Arab merasa berat dia membaca huruf ya yang dhammah. Sebelumnya harokat kasrah. Hadiyu. Al-hadiyu itu mereka berat. Sehingga ya harokat dhammahnya dihilangkan dan hanya diperkirakan saja ada harokat dhammah di atas huruf alif ya, di akhir isim manqus. Kemudian tanda nasabnya fathah dia. Al-hadiyah itu ringan ya. Dan tanda jarnya kasrah muqaddarah lagi ya, diperkirakan lagi kasrahnya karena orang Arab berat membaca al-hadi, itu berat bagi mereka sehingga harokat kasrahnya dihilangkan ya, dan diperkirakan muqaddarah. Contoh i'rab misalnya ja'al qadi. Al-qadi di sini ya berposisi sebagai fa'il ya, sehingga masuk kelompok marfu', tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah karena dia isim manqus. Ra'aitul qadiyah. Qadiyah maf'ul bih. Ya, sehingga masuk kelompok mansub, tanda nasabnya dengan fathah ya, atau di sebagian buku i'rab fathah zahirah ya, fathah yang nampak lawan dari muqaddarah karena dia isim manqus. Kemudian salamtu 'alal qadi. Al-qadi ya berposisi sebagai masbuk bihafil jar ya, sehingga masuk kelompok majrur, tanda jarnya dengan kasrah muqaddarah karena dia isim manqus ya. Demikian ya pembahasan ringkas tentang isim manqus. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita. Dan sekarang kita akan bahas isim maqsur ya, salah satu kelompok isim yang mu'rab. Isim maqsur adalah isim yang berakhiran huruf alif. Ya, baik alifnya bengkok maupun alifnya tegak seperti al-fata, al-ma'na, al-huda, al-asa, al-malha. Ini semua contoh-contoh isim maqsur. Dan untuk mengetahui apakah ya isim maqsur itu penulisan alifnya bengkok atau alif tegak, ini kita harus banyak mutolaah ya, banyak baca. Nanti kita hafalkan dan kita latih menuliskannya. Ataupun rinciannya ya bisa kita pelajari ya nanti di
tingkatan lanjutan ya. Kalau antum tertarik untuk memperdalam bahasa Arab, bisa nanti dibaca kitab-kitab nahwu shorof tingkat lanjutan. Insyaallah nanti akan didapati ya kaidah penulisan alif tegak atau bengkok. Tapi ya kebanyakannya alif bengkok ya untuk isim ini. Kemudian tanda i'rab isim maqsur itu ya tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah, tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah, tanda jarnya dengan kasrah muqaddarah. Ya karena memang alif itu nggak bisa dikasih harokat. Jadi keberadaannya aja yang diperkirakan. Ya. Contoh i'rabnya ja'al fata. Telah datang pemuda, ya misalnya al-fata di sini kita i'rab berposisi sebagai fa'il ya sehingga masuk kelompok marfu'. Tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah karena dia isim maqsur. Ra'aitul fata. Al-fata di sini ya berposisi sebagai maf'ul bih sehingga masuk kelompok mansub. Ya tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah karena dia isim maqsur. Kemudian sallamtu 'alal fata. Al-fata di sini masbuk bi harfil jar sehingga masuk kelompok majrur. Ya tanda jarnya kasrah muqaddarah karena dia isim maqsur. Demikian ya pembahasan ringkas tentang isim maqsur. Ya, sekarang antum silahkan kerjakan latihannya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dan sekarang kita akan bahas bab terakhir. Jadi bagian ketiga buku ini dan juga bab terakhir dari buku ini ya buku Siapa Bilang Ilmu Nahwu Susah tentang tanda i'rab 9 kelompok isim mu'rab. Jadi ya selama ini kita sudah bahas 9 kelompok isim mu'rab. Yang 5 kelompok pertama itu isim mu'rab ditinjau dari jumlahnya ya. Ada isim mufrad, ada musanna, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Kemudian kita sudah bahas asmaul khamsah, kemudian isim manqus, isim maksur dan ghairul munsharif. Ya, ghairul munsharif ini kita sudah bahas di buku Belajar Menyusun Kalimat. Nah, sekarang kita akan rangkum ya tanda i'rab dari 9 kelompok isim mu'rab ini sebagai bekal bagi kita untuk mengi'rab kata. Ya. Di sini cara bacanya isim mufrad tanda rafa'nya dengan dhammah, tanda nasabnya dengan fathah, tanda jarnya dengan kasrah. Isim musanna ya tanda rafa'nya dengan al-alifu atau alif, tanda nasabnya ya, tanda jarnya ya. Jamak muzakkar salim ya tanda rafa'nya dengan waw, tanda nasabnya dengan ya, tanda jarnya dengan ya. Jamak muannas salim tanda rafa'nya dengan dhammah, tanda nasabnya dengan kasrah, tanda jarnya dengan kasrah. Jamak taksir tanda rafa'nya dengan dhammah, tanda nasabnya dengan fathah, tanda jarnya dengan kasrah. Ini sama dengan isim mufrad ya. Kemudian asmaul khamsah tanda rafa'nya dengan waw, ya tanda nasabnya dengan alif, tanda jarnya dengan ya. Isim manqus tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah, tanda nasabnya dengan fathah, tanda jarnya dengan dhammah muqaddarah, tanda jarnya dengan kasrah muqaddarah. Ya ini pada cetakan yang lama keliru ya dhammah. Kasrah muqaddarah. Kemudian isim maksur tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah, tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah, kemudian tanda jarnya dengan kasrah muqaddarah. Kemudian isim ghairul munsharif ya tanda rafa'nya dengan dhammah, tanda nasabnya dengan fathah, tanda jarnya dengan fathah juga. Ya. Demikian cara membacanya dan di sini contoh dalam kalimat ya. Ja'a waladun, ra'aitu waladan, sallamtu ala waladin. Ya ini kalau kita i'rab waladun fa'il marfu' dhammah isim mufrad gitu ya. Waladan maf'ul bih mansub fathah isim mufrad. Ala waladin majrur kasrah majrur waladin masbuk bi harfil jar majrur kasrah isim mufrad. Yang lainnya nanti i'rabnya sama ya, mengikuti cara i'rab isim mufrad seperti itu. Tinggal diganti tanda i'rabnya,
Kemudian juga tinggal diganti nama isim mu'rabnya apa. Seperti di sini jaa waladani, ra'aitu waladaini, sallamtu ala waladaini. Ini musanna. Jaa muslimuna, ra'aitu muslimina, sallamtu ala muslimina. Jadi kita sambil baca, sambil kita ingat-ingat ya tanda i'rabnya. Ja'at muslimatun, ra'aitu muslimatin, sallamtu ala muslimatin. Ja'a auladun, ra'aitu auladan, sallamtu ala auladin. Kemudian ja'a Abu Bakrin, ra'aitu Aba Bakrin, sallamtu ala Abi Bakrin. Kemudian ja'a al-qadi, ra'aitu al-qadiya, sallamtu ala al-qadi. Ja'a al-fata, ra'aitu al-fata, sallamtu ala al-fata. Ja'a Utsmanu, ra'aitu Utsmana, sallamtu ala Utsmana. Ya, demikian ya pembahasan tentang tanda i'rab, dan ini ya hendaknya antum hafalkan untuk bekal mengi'rab kata ya. Dan supaya antum lebih paham, sini kerjakan latihan umumnya ya, kerjakan tanpa melihat kunci jawaban. Ya, berarti kita sudah selesai ya pembahasan dari buku Siapa Bilang Ilmu Nahwu Susah. Ya, insyaallah pelajaran ini mudah karena masih tingkat dasar. Nanti di tingkat lanjutan akan ada tambahan-tambahan informasi yang lainnya, terutama tentang kedudukan. Ya, di sini kita bahas masih serba sedikit ya, seperti kita bahas isim yang marfu' itu fa'il mubtada khabar. Nanti di tingkat lanjutan akan ada tambahan lagi naibul fa'il, ya isim kana, khabar inna gitu. Apalagi yang mansub. Mansub itu lebih banyak dari yang marfu'. Insyaallah nanti akan kita bahas di tingkat lanjutan. Tapi ya supaya kita mudah dalam mempelajari materi tingkat lanjutan, maka tingkat dasar ini harus diperkuat dulu. Ya, kaidah kita di tingkat dasar harus diperkuat dulu supaya nanti kita ya belajarnya jadi lebih mudah. Ya, barangkali ini ya yang bisa kita bahas. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya. Dan setelah ini kita akan bahas ilmu nahwu lanjutannya. Ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.